yang namanya habis maghrib sama babe itu, jangankan nonton TV, nyolek TV aja udah gak boleh. Bisa dihancurin tuh TV, ya kan? Makanya kalau kita habis maghrib, kalau udah dengar suara mau maghrib nih, azan maghrib, udah buru-buru kita Pada ke musola nanti ya. gitu emang kudunya. Kategori mampu itu mampu dari segi finansial, mampu dari segi kekuatan, kemudian juga kondisi keadaannya itu memungkinkan, aman dan sebagainya. Yang menyebabkan dia itu tidak bisa berangkat karena fisik yang benar-benar sesuai dengan syariat yang sudah ditentukan Iya. gitu ya. Kalau timbang sakit pinggang doang mah ya sama panoan. Jadi semua kembali kepada kebijakan dan kesepakatan. Jangan sampai merugikan satu sama lain. Setiap hewan kurban itu ada ukuran, gitu. Kayak sapi itu buat 7 orang. Artinya kalau dia mau nggak kuat beli sendiri nih, itu 7 orang urunan untuk beli sapi. Sapi 1 ekor gitu. 1 ekor. Kalau kambing 1 orang. Haji itu kelihatan mabrur atau enggaknya kapan? Setelah dia pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini saya Bapak RT Ompong alias Ahmad Akbar Al-Batawi di Betawi Bacotnya, alhamdulillah kedatangan ini orang-orang yang sangat luar biasa, orang-orang yang punya nama. Nanti saya kenalin. Tentunya di Betawi Bacot kali ini tampil beda. Kita punya yang namanya itu nama Lekar Betawi, yang mana kita akan mengupas soal-soal kebiasaan orang-orang Betawi dalam hal keagamaan yang katanya Betawi itu religius. Nih saya kenalin dulu nih yang sebelah kanan saya nih. Ustaz. Dari mana, Ustaz? Dari Ganjur. Nama. Oh, Iya. Nama yang mana ini? Nama asli boleh, nama poyokan boleh. Koyokan ya, Iya, koyokan. Ya. Namanya kita di Betawi ya. Iya. Nama kita mah dari kecil kan nama asli namanya Yusuf. Karena saking sayangnya emak sama kita, panggil Ucup. Panggil Ucup, Ustadz Ucup. Emang kayak gitu biasanya tuh. Iya. Ada tambahannya lagi nggak? Nah, kan kita ini punya pala pitak nih belum hari itu. Oh, Disut. ada pitaknya. Gitu. Tuh, Ada pitaknya. kita udah tuh. Akhirnya kita dikasih nama Ucup Pitak. Oh, Lagi habis nakal jambu kali ini. Nakal jambu. Di ban. Jadi nih Ustadz Yusuf, saya panggilnya Ustadz Ucup Pitak. Jadi ada anunya masing-masing ya. Kalau saya kan RT Ompong memang gigi saya Ompong. Iya. Nah, kalau yang sebelah kiri saya, Iya, saya Baihaki. Bayi Haki. Iya, biasanya dipanggil Ustadz Bye-bye. Jadi Ustadz bye bye. Kalau habis ketemu saya langsung misah. Bye-bye gitu kan. Ustadz bye bye. Ya nih terima kasih ya nih ya buat Ustadz bye bye, Ustadz Ucup Pitak. Alhamdulillah udah bisa hadir di sini. Ya. Yang mana pada ini hari ini kita akan ngobrolin nih anak muda, khususnya anak muda di Betawi nih, yang katanya kan anak muda Betawi itu kan doyan buat sama majlis taklim, sama ngaji gitu. Nah, betul Pasti itu. itu. Bener ya? Pasti, betul itu. Nah, itu kalau di era sekarang itu menurut Ustadz Ucup tuh semangatnya anak muda sekarang dengan yang dulu-dulu bagaimana, Ustadz? Ini tadi kita ngobrol santai aja nih kan. Santai. Ya, emang gini ya, yang namanya Betawi itu image-nya pasti orangnya religius. Ya, jadi unsur keagamaan itu kental banget sama orang Betawi. Dulu, ya, kita kan orang sekarang ya. Iya. Ya, belum lama banget itu habis maghrib kedengeran suara orang ngaji, kemudian suara orang ratib dan sebagainya. Gitu. Dan itu anak muda rajin banget itu. Nah, seiring berjalannya waktu nih, ya ada sih di antara kita yang masih ada pakai itu tuh. Gitu. Cuman ya kan kadang-kadang nih anak muda kita kan ada yang udah bekerja, ada yang aktivitas. Jadi yang kayak gitu tuh di beberapa tempat udah mulai nggak ada nih. Udah mulai berkurang berarti ya. Udah mulai Ustadz Bye-bye. berkurang. Perkembangan zaman. Iya. Tapi emang dulu tuh ketika Anda masih kecil segini, kecil banget ya ini ya. Masih segini. Itu yang namanya habis maghrib sama babe itu, jangankan nonton TV, nyolek TV aja udah gak boleh. Bisa dihancurin tuh TV, ya kan? Makanya kalau kita habis maghrib,
kalau udah dengar suara mau maghrib nih, azan maghrib, udah buru-buru kita. Pada ke musola Nah nanti ya. begitu emang kudunya, udah kemana lagi, udah langsung ke musola, ke majlis taklim, ke pengajian ngaji lekar itu di situ. Kagak ada yang namanya habis maghrib itu kita masih pada ngongko-ngongko dah, segala macam dah. Ibaratnya gini, kalau udah mau mangkat maghrib nih, masuk rumah. Nah, gitu dah. Tadi bawa kolong lewe lu kan gitu. Oh, ditakut-takutin gitu ya. Iya. Masuk rumah ntar dibawa kolong lewe, ntar lewe. dicolok sendek kala. Gitu ya. Emang bener ya. Emang Dulu bener juga zaman sih emang. zaman saya kecil gitu ya, asal mau maghrib gitu ya, kita udah ke musola, itu dah tuh Allah wujud kidam bako. Sekarang udah jarang buat kedengeran tuh. Ya. Gitu. Itu bisa jarang kedengeran gitu, apakah memang regenerasinya nggak diterusin atau gimana Ustaz? Ya kalau kita sekarang ini ya kan sekarang ya seiring berjalannya waktu ya aktivitas sudah mulai meningkat nih. Anak muda yang dulunya muda kan udah pada tua kan. Itu. Udah Termasuk pada antum tua kan ya? ya. Saya mah muda terus, gigi belum tumbuh. Belum tumbuh gitu. Gitu. Ditambah lagi memang pertumbuhan penduduknya semakin banyak nih. Kita kan Jakarta siap menerima siapa aja. Majemuk ya. Majemuk. Nah, gitu. Jadi ya sekarang ini ya kita lihat udah mulai jarang dah nih kedengeran seperti tadi itu. Kemudian aktivitas pada maghrib sudah mulai tergerus aktivitas. Mungkin yang kerja jam segitu tuh masih pada jalanan gitu kan. Nah, gitu. Makanya nih apa namanya yang kayak gitu tuh kalau bisa kita hidupkan kembali itu biar supaya terus gitu, maksudnya jangan sampai hilang itu dari tanah kita nih. Betul. Gitu. Dan tantangannya pasti. Iya. Sekarang dulu mah nggak ada yang namanya itu. Ini kagak ada ini nih, ya kan? Nggak ada. Gadget apa geget? Geget apa? Buat nyambut ituan geget mah ya. Iya. Ya, tantangan itu Mas. Jadi tantangan zaman sekarang ini beda tantangannya dengan zaman dahulu. Waktu kita masih ada muda-muda segala macam, tahun 90-an gitu kan ya. Ya tantangannya paling itu adalah yang tadi saya bilang, televisi, radio gitu kan. Tapi sekarang TV udah masuk kantong. TV udah kagak laku ditonton. Kagak tonton, udah masuk kantong sekarang nih kan. Udah bisa segala macam. Nah itulah yang dimana bisa nggak nih kita peran sebagai orang tua yang sekarang yang dulunya muda, tantangan itu bisa nggak nih kita manage sedemikian rupa tuh agar dimana tantangan tersebut ya nggak mungkin kita hindari. Yang namanya tantangan nggak mungkin kita hindari karena kita hidup kan terus maju nih, nggak mungkin kita mundur lagi ke belakang. Betul ya. Nah kita harus maju. Bagaimana kita bisa menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Oke. Kalau berbicara tantangan gitu ya, statusnya khususnya nih ya, ada nggak sih artinya nih cara kita nih ya selaku orang tua ini untuk membina generasi-generasi kita itu untuk mengenal kebiasaan-kebiasaan kita dulu gitu. Caranya itu ada nggak sih teknik khusus untuk seperti itu satu? Ya, semua berawal dari rumah sebenarnya. Ya, gimana peran orang tua ya, anaknya ini dikondisikan. Momennya ini abis maghrib, TV nggak boleh nyala, TV matiin, handphone jangan dihidupin dulu. Nah, jadi itu pernah tuh ada tuh program apa namanya tuh, mengaji abis pada maghrib mengaji tuh rumahnya juga tuh bagus tuh. Di mana tuh? Di sini di tanah kita nih di Jakarta nih pernah diterapkan. Gitu. Dan itu iya betul. pernah juga Ada itu kan. itu ya. Maghrib mengaji. Maghrib mengaji. Nah, jadi gimana caranya biar anak itu waktu itu tuh mereka tuh mau nggak mau harus pokoknya jam segitu harus ikut aturan. Nah, jadi ini peran serta orang tua nih agar supaya anak ini dikondisikan pada jam-jam tertentu mereka harus mengaji, belajar dan tidak boleh menyalakan TV dan juga HP-nya. Satu lagi yang pasti apa? Orang tua jangan cuma nyuruh doang. Itu kan. Kadang timbang nyuruh doang. Kagak disoin. Ya. Lu bayang lah, lu babanya di depan TV. Iya. Bapak yang ngandorin TV ya. Nah, Begitu. Jangan kayak gitu ya. paling kagak. Masa iya kalau babanya udah pakai kain, udah serebet, udah pakai baju koko, udah rapi. Bocah kagak nulat ya. Bocah, nah iya masa iya bocah kagak nulat. Itu saya dapat dari guru saya itu. Betul. Dan emang gini, format yang paling bagus itu ada di dalam Al-Quran yang Allah jelaskan. Ud'u ila rabbika ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wa mau'izati hasanah. Jadi ajaklah kepada Tuhan kamu apa pertama itu dengan hikmah.
apa deh contoh gitu. Jadi itu ketika saya berhak itu kalau ngasih tahu, kalau bisa ini orang tua udah pakai koko nih, udah pakai sarung, udah pakai peci. Ayo kita sholat. Itu mah bocah udah nggak mungkin itu, udah nggak mungkin roman yang rengkal gitu kan. Ini ngajak, bapak gue udah siap banget. Iya, gitu ya. Masa iya gue Nah ini enggak, ini mah emaknya lagi main HP nih. Lo apa gitu. Sholat. Lah itu anak. Bapak udah lagi pasti- HP aja. Tadi sautin sama anaknya, emak aja masih megang HP begitu kan. Oh jadi intinya tuh harus ada paksaan dari rumah dulu ya. Karena bagaimanapun juga itu di rumah tuh orang tua adalah madrasah pertama ya, madrasah pertama untuk Lagi anak. emaknya, ibunya kan gitu kan. Betul. Itu harus dimulai dari rumah gitu maksudnya. Yang memang harus kita awali dari situ, dari rumah kita juga. Jadi peran utama itu memang dari rumah. Terus untuk guru-guru di luaran mungkin sebatas lebih menyemangati aja gitu Tat, ya? Menyemangati, Support, menyempurnakan gitu. Jadi kalau tidak ada dorongan dari orang tua, khususnya dari rumah, ya nggak mungkin anak-anak mau berubah Ya. gitu ya. Berat banget kayak itu, ya kan berat banget. Anak itu kan lebih gampang nyontoh daripada dengerin. Gitu. Dia ngelihat nih itu lebih gampang dia niru tuh ketimbang dia dinasehatin tuh. Nah, tapi kalau dia ngelihat mah cepet tuh dia. Nah, makanya orang tua juga kudu memfilter tuh tontonan dari anaknya tadi. Kata Ustaz Yusuf seperti itu kan. Ditonton lebih mudah. Dilihatnya, kita lihat nangkep ke hatinya gampang, gitu kan. Berarti ketika di handphonenya ini udah yang namanya kita udah nggak bisa menghindari ini kayak gimana. Orang tua yang memang harus bisa melihat mana tontonan yang layak untuk dinikmati oleh anak-anak kita. Jadi tugas orang tua yang memfilter tuh ya. Betul, seperti itu. Iya, Insya Allah dah, kalau dari situ kita bisa melihat perkembangan dari anak kita, dari tontonannya yang bisa dijadikan untuk dia tuntunannya. Iya bener ya. Jadi artinya jangan sampai ini tradisi Betawi yang dulunya anak muda demen banget asal mau maghrib udah pada kumpul di musola, di masjid, habis maghrib pada ngaji ini biar kita hidupin lagi Ustaz ya. Jangan kan habis maghrib, jangan habis isya. Dulu mah kita tidur juga di musola. Pulang dari mana-mana larinya ke musola. Emang mana lagi emang? Sampai dikata kutu musola. Iya. Begitu bener ya. Kita dari mana-mana kumpulnya ke musola. Ya alhamdulillah itu kita. Dari mana kita ke musola, kumpul di musola, masa iya kita berbuat yang macam-macam itu di musola, tempat ibadah rumahnya Allah Subhanahu wa taala kan gitu ya. Insya Allah ya itulah. Memang berarti kata Nabi kan yang terikat hati pemuda kepada masjid, kepada musola itulah yang mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nih ya para pemirsa Betawi Bacot dengan adanya lekar Betawi ini bisa menjadi nambah semangat, nambah motivasi, nambah ilmu. Amin. Ya, khususnya buat saya. Umumnya buat semuanya. Begitu nggak ya? Kita ini namanya muzakarah Ustaz ya, gitu. Ya ini kan ngomong-ngomong Ustaz ya. Masih bulan Syawal belum sih nih? Udah lewat. Lewat udah. Sekarang kalau saya lihat di sini udah 4 Zulqa'dah. Oh, udah 4 Zulqa'dah lah, udah lewat. Aku masih mau lebaran aja dong. Emang saking lupanya kita. Mentang-mentang puasa sebulan mau Iya. panjang aja. Jadi pengennya lebaran mulu. Baju barunya belum habis. Ya, udah Zulqa'dah nih kalau kata di Pondok Labu nih khususnya tempat saya ini masuk udah bulan Apit ini katanya. Apit. Bulan Apit gitu. Iya betul. Bentar lagi udah bulan haji ya. Nah, iya tadi pagi itu udah ada yang berangkat itu kloter Berangkat 1 kan ya. Berangkat haji. Lah insya Allah itu udah berangkat aja itu. Mudah-mudahan pada berangkat haji selamat Amin. sampai tujuan, pulangnya Amin. selamat jadi haji yang mabrur. Nah, tuh. Amin ya rabbal alamin. Nih, oh iya, nih mengingat bentar lagi bulan haji Ustaz ya. Boleh dong nih kita nanya-nanya soal haji nih Ustaz nih. Betul, betul. Haji mah kan rukun Islam yang kelima ya? Iya, yang kelima. Yang kelima. Nah, itu katanya mah jikalau mampu. Mampu. Duh, jikalau mampunya itu mampu yang seperti apa sih Ustaz tuh? Ya kategori mampu itu mampu dari segi finansial, mampu dari segi kekuatan, kemudian juga kondisi keadaannya itu memungkinkan, aman dan sebagainya. Oh misalnya Gitu. di Timur Tengah lagi perang, kira-kira pergi haji aman gak nih gitu? Nah, Itu itu tuh? termasuk kategori dalam kategori kemampuan itu aslinya. Kemampuan. Itu. Finansial? Nah iya kan haji itu kan ibadah yang lumayan mahal juga. Gitu maksudnya biayanya ke sono gitu. Dibanding ibadah yang lain nih, sholat, puasa, zakat. Haji itu hitungannya ibadah yang
mengeluarkan finansial itu paling gede. Paling gede biayanya dah ya. Karena emang haji mau kemana? Ke sono doang udah. Iya, Nah, kalau kayak- puasa kita bisa di Indonesia puasa juga. Iya, kan. Sholat lagi Di mana aja bisa ya? Di atas gunung Bisa. kita masih bisa sholat. Ya Kalau kan. haji emang kudu ke sono Nah, haji doang, ya? emang kudu di sono doang. Kalau kudu pakai ongkos ya. Iya. Bikin paspor visa Ya, ya. segala macam. Sono ada loh kabar di Pondok Gede, cuma buat latihan doang kan. Buat manasik aja itu. Iya, emang kudu ke sono juga emang. Iya ya. Gitu. Jadi artinya ini kita berangkat nih. Ongkos kita udah siap. Nah, ini yang kita tinggalin di rumah juga kudu kita bekelin juga gitu. Lah Ustaz. betul juga. Ya lo kan di sono berangkat kalau agak makan di rumah gitu kan, mungkin juga. Kesian Gitu. Iya. Artinya dibawa ya, dibawa juga ada, ini tinggalin juga ada, gitu. Bekal di sono juga bakal ada. Nah, itu kan hitungannya kategori mampu di situ. Artinya semua-muanya ya. Mampu semua-muanya, Semua-muanya. lahir batin semua, gitu. Karena kan di sono kan nggak cuma seorang dua orang di sono, lo jutaan. Sedunia ada di sana ya. Dan bukan cuma orang di Indonesia doang. Yang tadinya saya pikir orang Indonesia doang nih pergi haji ke sana, ternyata sedunia. Kagak. Masya Allah. Emang orang Islam di Indonesia doang ya? Iya. Nah, makanya haji ini ibadah yang benar-benar membutuhkan fisik yang luar biasa. Jadi kalau memang kita hanya sekedar kuat dalam finansial, punya duit triliunan segala macam, kalau fisiknya udah nggak mampu lah bagaimana? Iya. Gitu jadinya kan. Oke, nih tadi Ustadz Bayi bilang gini, duit triliunan, fisik kita kagak mampu. Artinya kan kita nggak bisa tuh pergi. Bisa nggak sih itu satu? Aduh, lu berangkat haji deh, ngapa? Badalin gue, gitu. Itu bisa nggak sih satu? Sebenarnya sih kita sekarang di sini sering mendengar kata badal itu kan bagi orang yang sudah berpulang ke rahmatullah atau meninggal gitu, karena dia mungkin semasa hidupnya dia mau niat ibadah haji, cuman dia keburu dipanggil oleh Allah, nah keluarganya atau ahli warisnya membadalkan gitu. Artinya gini, dalam kondisi tertentu yang mungkin dia udah nggak memungkinkan gitu, pokoknya udah nggak mungkin banget dia berangkat dah. Nah, ada beberapa ulama yang membolehkan itu. Jadi boleh dibadalin gitu. Nah, tapi dengan catatan gitu, sesuai dengan udzur syar'i yang dibenarkan oleh syariat agama. Jadi yang yang menyebabkan dia itu tidak bisa berangkat karena fisik yang benar-benar sesuai dengan syariat yang sudah ditentukan Iya. gitu ya. Kalau timbang sakit pinggang doang mah ya sama panoan. Tapi jangan berkecil hati. Iya. Bagi kita yang tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji langsung pergi kota Mekah, ada juga amalan-amalan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pahalanya sama seperti kita melaksanakan ibadah haji. Contohnya Ustadz Babai. Bisa diusung jauh tuh. Contohnya. Wah, bisa aja ngelempar ya, bisa aja Ustadz Babai ya. Ya, contohnya Ustadz. Gue dengan beliau soalnya ya kan begitu. Nih contohnya nih, ada waktu istimewa dalam satu hari itu. Contohnya dari mulai ba'da subuh sampai terbit matahari. Masya Allah. Di subuh berarti. Habis subuh tuh, siapa orang yang sholat subuh berjamaah, sholat qobliyah subuh, kemudian sholat subuh berjamaah, setelah itu dia mengisi waktu tuh dari mulai subuh sampai dengan terbit matahari dengan amal-amal ibadah umpamanya, dengan zikir gitu dan sebagainya, maka dia mendapatkan kemuliaan, kepahala seperti orang yang haji dan umroh taman. Masya Sempurna. Tuh kan bang? Iya. Cuma jangan begini juga, aku mah nggak usah haji ah. Jangan juga, gue mah ngambil itunya aja tuh, habis subuh lah jangan Udah juga. dapet tipsnya kan kita kan. Jadi artinya gini ya, boleh aja tuh dari kita sholat sebelum subuh ya, terus setelah sholat subuh kita zikir di hati kita, ya Allah panggil aku untuk pergi haji ya Allah, aku pengen beribadah di sana, mampukan aku ya Allah, boleh aja begitu ya. Masya Allah. Dan memang waktu itu waktu yang sangat berat itu, maksudnya Lagi ngantuk-ngantuknya. ujiannya berat Nah, banget. Makanya apalagi kalau kalau- orang yang bisa itu, luar biasa. Tapi kalau PRT itu begitu. Tuh malamnya habis dari nungguin orang. Roli. Rolling lagi, makanya luar biasa pahalanya itu dikasih sama Allah Oke. Subhanahu Wa Taala itu. Ini kan emang butuh biaya ya. Kalau saya pribadi sih memang niat ada banget. Siapa sih kagak pengen pergi ke sono ya? Pasti. Semua pengen. Insya Allah kalau udah kita niatin, insya Allah suatu saat berangkat gitu. Nah terus gini nih, boleh gak sih ini kita nih pergi haji nih? Waduh,
habis dapat komisi nih. Wah, Nih rumahnya beneran ini mah. habis dapat komisi. Ya, ngelakuin tanah si Anu no ya. Iya. Nah, jadi hasil komisi itu kita buat ongkos pergi haji itu boleh nggak ya Ustadz ya? Lah, Nah, itu tuh. selama itu uang yang dipakai itu proyeknya itu proyek halal, nah sesuai dengan syariat, lah boleh-boleh aja. Oh jadi boleh ya, kecuali boleh. kecuali proyeknya proyek yang istilah kata nih tanah orang main jual aja. Jual aja. Nggak ada juntrungan atau ini tanah nggak ada penghuni nih, langsung dia sama dia dibuat proyek atau gol pergi aja lah, lihat dulu tanah siapa dulu gitu. Jadi Ya, kalau selagi komisi itu memang dari hasil muamalah yang halal, Iya. no problem ya. biasa begitu boleh. Kan rezeki kagetan, habis ngelakuin tanah hektaran dapat komisi 1 miliar misalnya aja, amin. Iya. Karena Berangkat aja nanti. tidak bisa digabungkan kebatilan dengan kebenaran. Yang hak itu hak, yang batil itu batil. Jangan kita campur yang batil dengan yang hak. Nah, Jangan dicampurin antara yang hak dan yang batil. Karena apa? Inal batila karena zahuqa udah pasti ya. Betul. Masya Allah. Yang bener pasti bener. Gimana pinteran dia sih namanya ini? Kan Ustadz yang ngajarin. Nah, haji ya pasti identik tuh dengan namanya korban, motong kambing, kerbau, sapi. Nah ini saya mau nanya nih Ustadz nih. Misalnya ada seseorang yang belum diakekah terus korban, gimana ya? Ya, gini, kalau dalam hal itu kita lihat konteksnya atau waktunya. Gitu. Seandainya dia sudah berada di bulan haji dan dia belum akikah, diutamakan atau didahulukan dia kurban. Oh, jadi Gitu. masuk udah bulan haji nih ya, kita belum diakekah, ada rezeki nih. Niatnya korban aja gitu ya. Dulu, kenapa? Dulu. Kalau korban itu kan setahun sekali. Dan itu bulan haji doang. iya benar-benar. Kagak bisa korban bulan Syawal, apalagi bulan Rajab nggak bisa. Bukan korban, namanya tuh korban prasandar. Iya. Sedangkan Sedekah. kalau akikah itu Bisa kapan aja ya? Kapan aja bisa. Iya. Gitu. Pemirsa tuh nih terjawab sudah banyak yang nanya. Waduh, gue belum akekah, jadi gue belum bisa korban. Salah. Selagi itu emang kita ada rezeki buat beli misalnya sapi atau kambing, pas banget di bulan haji, dahulukan kurbannya, gitu ya Ustaz ya. lihat konteksnya. Nah, untuk jadi Gitu. terjawab sudah tuh. Banyak yang nanya gitu, Pak RT, saya belum akekah pengen korban, apa gimana? Itu. Ntar saya sampein, boleh. Iya, karena apa udah masuk bulan haji, niatnya korban, akekah mau bisa kapan aja sih, dapat lah Perlu gitu. diketahui itu semuanya sunnah. Sunnah ya? Sunnah muakkad. Sunnah muakkad ya. Jadi yang sunnah yang diutamakan gitu. Jangan cuma gara-gara itu jadi ribut, jadi berantem. Iya, Lu bener, kudu bilangin akikah dulu. Lu jadi ribut sama saudara gara-gara itu doang. Juga jangan sampai minjem-minjem duit ya. Berarti kan Minjem kalau minjem berarti belum mampu dong itu mah nanti kan. Tapi minjem juga kalau ada jaminan buat ganti mah boleh-boleh aja. Umpamanya gini, saya nih mau ada obyekan nih meleduk nih, kan gitu ya. Habis bulan haji dapatnya gitu. Pas banget haji, duitnya belum ada. Pinjem dulu dah Cair, buat beli cair. kambing dah nih. Ntar gantinya habis bulan haji. Itu boleh tuh. Nah, itu dibolehkan. Misalnya nih, waduh, haji kan bulan Juni ya, bulan Juni misalnya nih. Juni. Misalnya nih Juni. Juli arisan keluar nih. Nah, itu. Arisan 30 juta keluar. Nah, dapat kambing itu. Gue pinjem duit dulu, gue beli kambing 3 ekor. Ntar arisan gue keluar, gue ganti. Itu nggak apa-apa tuh ya. Itu namanya ada jaminan untuk ngembaliin. Mengembalikan. Kan kadang-kadang kita asal minjem aja. Aja. Iya, iya. Akhirnya kambing mah kebeli, utang mah seumur hidup kagak kebayar-bayar kan gitu. Berapa itu? Kalau berapa urusan? 2 kali korban ini ya. Korban perasaan. Iya, iya. Nah, artinya Islam itu mudah. Tapi jadi mudah-mudahan ya. Nah, jadi mudah-mudahan. Mudah dan jangan dipersulit. Artinya apa? Sesuai dengan kemampuan kita. Gitu. Kalau kita merasa mampu dan bisa, silakan. Kalau emang nggak bisa, nggak mungkin kan, ya jangan dipaksain. Jangan dipaksa-paksain kalau nggak bisa. Emang kalau dipaksain serba kagak enak, Ustaz. Nah, iya, apa juga kalau dipaksa agak enak. Dipaksa kawin aja kita kadang gua agak demen dipaksa kawin, dipaksa nikah gitu ya. Siapa itu siapa? Siapa ya? Ini kan banyak ya fenomena nih, saya selaku ketua RT nih. Ih. Tahun lalu nih di RT saya ada yang nyerahin hewan kurban 2 ekor. Ada yang bilang minta ongkos potongnya
Gini. Kalau saya enggak, jangan, orang udah ngasih korban kemarin, udah alhamdulillah. Kita ini kan yang bagian penyaluran panitia, ya masa kita harus membebankan itu kepada si pemotong kalau mereka enggak nggak ada lagi gitu. Niat korban buat ongkos potongnya nggak punya, masa kita tolak? Itu sebenarnya itu keharusan atau enggak sih suatu ongkos potongnya itu? Sebenarnya gini, ini termasuk pinter-pinter panitia nih, kebijakan panitia. Kebijakan panitia. Iya, karena kan gini, maaf ya, tukang sembelih itu kan ibaratnya dia juga punya golok juga, kudu ngasah gitu kan ya, dan juga pakai tenaga juga. Nah, kebanyakan di antara kita, ya namanya kita nyuruh ya minta tolong, ya sekedar buat tanda terima kasih. Nah, cuman yang saat sering jadi perdebatan banyak di antara panitia kurban itu, udah ngasih dia mah jual aja kulitnya, gitu kan, atau jual bagian kepalanya buat dimotong. Nah, sementara itu tuh aslinya kalau dalam syariat berkurban itu kurang tadi boleh begitu. Makanya itu panitia tuh memberikan maklumat kalau emang mau motong, nah ini siapkan uang potongnya. Jadi nggak ngambil dari situ tuh, gitu maksudnya, nggak ngambil dari uang kurban yang udah mestinya dibelikan hewan. Ada patokan tertentu nggak tuh, sekian yang untuk yang motong? Selama ini sih bebas-bebas aja. Bebas. Ya tergantung kemampuan daripada orang yang memberikan, atau mungkin kan gini, orang udah motong banyak banget gitu kan ya. Dielokkan dia harga dikasih duit gitu kan. Maaf bukan kasih duit, maksudnya sekedar buat bisaroh dia uang lelah atau uang ngasah begitu. Penajem. Orang yang kasih nyembelih belum tentu semuanya bisa motong. Kayak begitu maksudnya. Dan sekarang gini, nyembelih sapi kambing jangan pakai duit kalau bisa mah. Pakai apa? Pakai golok. Aduh. Ustadz Bye-Bye biasanya kalau motong di mana Ustadz Bye-Bye? Kalau motong, ya kalau motong mah ini saya mau diituin kayak ini. Kalau tapi saya jawabnya yang itu dulu, deket masjid. Oh, bukan di leher. Jadi yang niat korban itu, saya ada 200.000 nih, buat kopi dah, gitu. Karena gini, panitia itu dibebankan dengan permasalahan yang mestinya itu bisa dipecahkan secara musyawarah kan gitu ya. Ini kadang-kadang yang korban, gue mau udah ngasih kambing, udah ngasih sapi, ngapain pakai disuruh ngomongin lagi sih? Nah, gitu. Kalau begitu tuh. Iya, gitu. Akhirnya panitia udah nih, kita nyuruh orang. Gitu, ibaratnya cuma nyuruh doang. Akhirnya untuk ngasih dia sebagai tanda lelah itu atau terima kasih itu, nah diambil dari situ udah tuh ibaratnya. Nah itu akhirnya bulan tadi boleh itu maksudnya. Gitu. Bisa ngambil palanya gitu. Lah, saya motong sapi di sono, minta pala nggak dikasih. Pala yang motong. Oh, ya. Iya. Jadi gini, masih kurban gitu ya. Misalnya nih, 1 ekor kambing, taruh harga sekarang gitu ya, harga sekarang 4 juta gitu ya. 4 juta. Bisa nggak sih kita patungan itu 4 juta itu untuk 4 orang, kalau kambing misalnya gitu. Itu gimana tuh? Kan ada nih fenomena sekarang, sapi 21 juta, berarti 7 orang kali 3 juta gitu. Patungan gitu itu gimana? Kalau dalam hukum fikihnya gitu kan. Memang gini, setiap hewan kurban itu ada ukuran, gitu. Kayak sapi itu buat 7 orang. Artinya kalau dia mau nggak kuat beli sendiri nih, itu 7 orang urunan untuk beli sapi. Sapi 1 ekor gitu. 1 ekor. Kalau kambing 1 orang. Nah, kita punya duit mah gak cukup nih buat beli kambing nih. Nah, gimana caranya nih? Nah, kan ada tuh di sekolah-sekolahan tuh ya, gitu. Iya. Urunan untuk beli sapi itu berapa ratus orang murid beli sapi. Ngalamin itu saya. Nah, dalam kondisi seperti ini kita ambil tujuan untuk pembelajaran untuk pendidikan. Pelatihan. Gimana? Palanya pala kebaikan. Nah, tetap dapat. Jangan kata nguarin duit buat beli sapi. Kita bantuin orang motong kambing aja tuh. Kita bantuin megangin atau bantuin nyesetin. Itu ada bagiannya juga. Gitu. Apalagi udah dia ngeluarin duit buat itu. Gitu. Jadi
Jadi jangan patah semangat. Misalnya harga 1 ekor kambing 4 juta, punya duit cuma 1 juta. Cari temen gitu ya. Iya. Dapat pahala tetap. Betul. Dapat pahala. Meskipun kalau kita melihat kesempurnaan ya istilahnya belum menyesuaikan dengan kadar yang mestinya itu kambing 1 orang. Tapi untuk artinya penyemangat kita, pelatihan kita, pembelajaran kita, oke gitu saja. Ini mah ibaratnya 1 kagak, separuh kagak, setengah kagak, itu kagak sama sekali. Kagak sama sekali. Atau kita mau niat baik jadi kagak ya. Atau gini juga, kita punya duit cuman kagaknya nggak cukup nih buat beli hewan kurban nih. Kita kasih panitia nih sekedar buat nanti beli kopi, beli teh, buat beli snack nih buat panitia, dapat juga pahalanya. Luar biasa. Belum bisa korban hewannya, setidaknya ke panitia. Membantu orang yang ini 200.000 beli kopi sana. nah Kecil apapun kebaikan pasti ada hitung. iya. Insya Allah. Ya, di surat Al-Zalzalah tuh ya. Betul. Iya, pemayaman rutin. Iya. Nah, itu dia. Luar biasa. Setiap kebaikan di bulan baik gitu ya. Niat kita baik, balasannya gede. Padahal cuma timbang ngasih ini kopi, ini beli kopi sana buat panitia yang lagi motongin hewan ya, hewan, malah juga dapat banget gitu ya. Pasti. Luar biasa. Pasti. Nah, hewan kurban boleh nggak sih itu dibagi ke, maafnya, ke bukan yang misalnya orang Islam gitu, ke tetangga kita yang non Muslim gitu, boleh gitu saja. Ya, gitu ya. Nah, kalau kurban itu kan kalau bisa sih diutamakan untuk sesama muslim. Sama Muslim. Cuman kan gini, kita itu kan hidup juga bermasyarakat gitu. Ilokan itu dia dilewatin Ngeliatin aja gitu. Nah, artinya gini, sebagai pembuktian bahwa agama Islam itu peduli terhadap saudara-saudaranya. Meskipun dia bukan muslim, tapi di situ kita tunjukkan tuh gitu. Ternyata dia juga dapat juga gitu. Tujuannya apa? Memberikan teladan kepada dia, nih orang Islam nih saling membantu, saling berbagi gitu. Kemudian juga siapa tahu nih dengan dia kita bagi nih, dia terketuk hatinya tuh. Ternyata Islam tuh indah ya. Islam itu saling berbagi kepada orang lain gitu. Meskipun memang ada beberapa ulama yang memberikan fatwanya bahwa kurban itu diberikan hanya kepada orang satu keyakinan atau sama orang muslim gitu. Cuman kan dalam kondisi kita saat ini kan majmuk, ya kita bisa mengkondisikan itu. Lagi saya ketua RT. Nah, Itu alhamdulillah. Ya kan disuruh bertoleransi. toleransi. Tasamuh dalam Al-Quran kan. Tahun kemarin ya semuanya kebagian, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibadah kita makan sate juga ngerasain sate juga. Jadi kita korban khusus di RT itu untuk mengcover yang tidak kebagian dari masjid. Betul. Jadi ada lebihnya ya kita bagi-bagi semua itu tuh, alhamdulillah kebagian semua. Nah, tahun ini lebih banyak. Amin ya rabbal alamin. Iya. Berapa emang kemarin teh? Ya berapa ya? 20 nolnya hilang. Tapi gede-gede Tahun alhamdulillah. ini dibalikin lagi tuh nolnya. Kayak 20 ya, amin. Amin. Ini menarik bener. Kalau ngomongin Idul Adha itu memang gimana ya? Semangat kita itu jangankan nggak ngebantuin motong gitu ya, nontonin aja tuh orang pada kira dari yang jualan aja udah pada ngumpul bocah. Betul. Paling resep emang kalau udah Idul Adha itu ya kan. Apalagi kan kalau momen Idul Adha ini adalah di mana umat muslim itu kayak lebih mudah untuk bergerak. PRT ngasihin nggak? Kerja bakti buat Idul Adha sama kerja bakti yang lain. Gampang Idul Adha karena ada dagingnya. Betul begitu PRT ya? Benar. Lah kalau kerja bakti buat Lingkungan. kegiatan yang lain mah nih. Lu lagi. Pak RT sampai 10 kali itu di mikrofon, yang datang. Sekalinya datang lu lagi. Tapi kalau buat Idul Adha Banyak lah kagak pakai kita ngomongin di mic juga. Iya. Lu suruh langsung nyamperin aja begitu. Emang gini sih, momen Idul Adha kan momen paling ya ada sih orang nih yang makan daging itu setahun sekali. Ada. Kapan di Idul Adha doang? Ya, cuma kelihatan banget ya. Artinya gini, saat-saat itu tuh yang jualan kambing juga alhamdulillah dapat untung, yang tukang tusuk sate juga ada juga untung juga, areng juga, semua gitu. Bahkan rang-rang aja, semut rang-rang dapat juga di situ.
Kan tuh orang gaji tuh yang nggak pakai tuh. Oh iya, dimakanin. Iya, iya. Iya. Makanya pada hari tersebut haram kita berpuasa. Hari tasyrik ya. Tasyrik kan berikutnya. Kenapa? Kita menikmati itu. Menikmati semuanya, daging. dagingnya itu. Masya Allah. Ini 10, 11, 12 sampai 13 ya. Boleh kita motong. Potong boleh. Berarti Masya Allah. misalnya nih sholat Idul Fitrinya hari Senin. Gitu kan ya. Kita hari itu Tanggal motong. 10 tuh berarti. Selasa ada lagi yang bawain kambing kita. Ada. Apa sampai 3 hari tuh ya? Jadi Idul Adha 1 hari, 3 harinya hari tasyrik. Tasyrik. Pokoknya kita nih pas udah hari ketiga nih, baru dapat duit nih, baru dapat rezeki nih, nah beli korban, Dapat pahala korban. dapat pahala. Yang penting masih dalam hari-hari tasyrik gitu. Jadi makanya kenapa itu dia agak dipanjangin, kenapa? Itu tadi siapa tahu kita kemarin-kemarin mah belum punya rezeki kali. Iya. Gitu. Masya Allah, luar biasa. Nah, biasanya nih ya, yang terjadi saat ini gitu ya, kemarin-kemarin saya ngalamin gitu, itu dari panitia udah ada yang misahin apa naik kulitnya, Terpedo kali ya. Buntutnya. kulitnya. Nah, itu kulit kayak kulit kambing, kulit sapi, kulit kerbau itu sebenarnya boleh dijual nggak itu, Ustaz? Nah, aslinya begini, seluruh bagian dari tubuh hewan kurban itu mestinya semua harus disedekahkan atau berikan kepada orang yang berhak menerimanya, gitu. Jadi maksudnya tidak ada bagian yang tanda kutip diuangkan di situ, gitu. Betul. Jadi mau kulitnya, mau kepalanya, mau apa aja itu, anduknya selama masih bisa dimanfaatkan dibagikan. Cuman, nah tadi nih ada beberapa panitia yang mensepakati untuk menunjang pelaksanaan kurban. Nah, ada yang ambil dari situ. Nah, karena itu jadi kebiasaan, jadi dilegalkan gitu. Aslinya betul kan? Menormalisasi. Normalisasi gitu. Aslinya mah apapun yang ada dalam tubuh hewan itu semua harus dibagikan. Ntar urusan dia yang dibagi itu dimujul terserah dia. Gitu. Jadi kalau udah diterima yang penerima, lu mau jual lagi bodo amat. Nah, itu penting udah pindah tangan ibaratnya kan gitu. Jangan panitia yang jual. Nah, jadi kadang-kadang panitia tuh mau gampangnya aja, mau simpelnya aja gitu, biar supaya ini buat beli minum, buat dimakan, beli kopi dari situ. Nah, entar dulu gitu. Makanya dari di awal tuh ada kesepakatan tuh. Gitu. Di buat akomodasi nih, buat biaya motong nih ada biaya lagi nih. Nah, disepakati tuh dengan pihak yang memberikan hewan kurban atau mufakat dengan pengurus panitia. Ada biaya tambahan di situ. Gitu. Begitu permisah seputaran korban. Makanya pantengin terus di Betawi Bacot, Lekar Betawi. Ini continue nih. Jadi jangan kemana-mana. Tetap terus pantengin YouTube-nya Betawi Bacot. Insya Allah di situ ada edukasi, informasi. Yang mana kalau memang dipantengin terus mendapatkan ilmu di situ, jadi jariah buat kita nih. Betul ya? Kita saling belajar, saling mengingatkan. Kalau memang di antara kita nih ada penjelasan yang kurang pas, ya silakan. Di komen dah, lempengin di komen. Siapa tahu namanya kita manusia ya. Betul. Lempengan itu kita lupa tuh. Atau kita keliru tuh. Nah, kita diingatkan. Saling mengingatkan di perbincangan kita di Betawi Bacot, di Lekar Betawi ini. Sampai di sini dulu. Tapi tetap pantengin terus YouTube Betawi Bacot. Karena kami akan kembali lagi dengan tema-tema yang berbeda. Oke, saya Bapak RT Ompong. Ucup pitak. Bye-bye. Mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.